putih di dalam kandang. Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih berambut pirang. Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih di dalam pirang.
kurus, bukan kurus karena tak makan. Kursi kiri si janda muda. Bukan kurus karena tak makan. Kursi kiri si janda muda. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Kami semua putra-putri Indonesia sopan santun berakhlak mulia, Pancasila khatulistiwa, beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita semua Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. La 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 la. Indonesia, tanah airku, tumpah darahku. Ayo jaga Indonesia senantiasa dalam merdeka. Wahai pemuda, mari satukan bangsa agar tak ada lagi segala perpecahan. Wahai pemuda, harapan bangsa, marilah kita bangun Nusantara. Tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Kita semua anak Indonesia jadi satu garis dalam khatulistiwa, beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita semua Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. La 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 la. Indonesia, tanah airku, tumpah darahku. Ayo jaga Indonesia senantiasa dalam
bangun Nusantara. Oh tanah airku Indonesia Raya, 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 tanah airku Indonesia. Sampai kesini kan? Akhiran aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahibil atiyah. Assalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dzawin nufusiz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Fattah ya Alim, ya Rahman ya Rahim, iftah lana futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun al-kiram, yang kami hormati dan kami muliakan, para alimil ulama, para sesepuh dan para tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Ustaz Subukti selaku tokoh masyarakat atau perwakilan tokoh ulama dari Blok Tuan Rante, yang kami hormati dan kami muliakan. Sama-sama kita ta'zimi dan kita cintai guru kita semua, pembina, pengasuh, pimpinan Majelis Ta'lim Al-Absah Rijalul Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekaligus yang insyaallah akan menyampaikan mau'izatul hasanahnya kepada kita semua di malam hari ini, yakni Al-Mukarram wal Muhtaram Akhina al-Kiram, Akhil dan Badrul Munir Al-Absah Faqih Mursyidah bin Mama Abdul Hamid Hasanuddin bin Al-Yamin bin Atma bin Hasan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan wal afiat, istiqamah dalam berjuang di jalan Allah, dan selalu Allah berikan keberkahan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan keluarga besar almarhum Bapak Suryana dan Ibu Syariah selaku waliden atau orang tua dari mempelai wanita, yakni Ananda Aan Kunainah. Yang kami hormati dan kami muliakan keluarga besar Bapak Suwarno dan Ibu Yuliana selaku walidan atau orang tua dari mempelai pria, yakni Ananda Maulana Ishak. Dan tak terlupakan juga kepada seluruh tamu undangan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita untuk selalu tidak melupakan yang namanya bersyukur, karena dengan rasa syukur yang kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu merupakan bentuk kita sebagai seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena atas curahan nikmat, rahmat serta karunia yang Allah berikan, termasuk nikmat sempat dan nikmat sehat, kita semua dapat hadir di tempat ini, di majelis ini, tepatnya di kediaman keluarga besar almarhum Bapak Suryana atau Ibu Syariah, dalam rangka Walimatul Arsh, tasyakur pernikahan Ananda Aan Kunainah dengan Ananda Maulana Ishak. Mudah-mudahan kedua mempelai Allah selalu senantiasa berikan ridho dan berkahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam
semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan yang mulia, suri tauladan bagi kita semua umat manusia, khususnya bagi kita pengikut pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Insan yang tiada tara yang mampu menandinginya, insan yang sempurna yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Mudah-mudahan kita selaku pengikutnya yang menjalankan ajarannya mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun al-kiram, tepat pada hari ini 20 April 2024 Masehi atau 11 Syawal 1445 Hijriah, telah sama-sama kita saksikan disatukannya kedua keluarga besar, disatukannya dua insan yang saling mencintai dan menyayangi dalam sebuah ikatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah wadah yang insyaallah diberkahi oleh Allah, dalam sebuah wadah yang menurut hukum agama dan negara itu sah. Wadah tersebut bernama pernikahan. Pernikahan antara Anandaan Kunainah yang telah memilih belahan jiwanya, yakni Ananda Maulana Ishak, yang kemudian mengikat janji ikrar dalam sebuah pernikahan yang akan mengarungi bahtera rumah tangga, yang kita doakan dalam pertemuan kita, dalam hadirnya kita di sini, mudah-mudahan pernikahan bahtera rumah tangga antara Anandaan Kunainah dengan Ananda Maulana Ishak Allah selalu senantiasa ridhai, Allah selalu senantiasa berkahi, Allah selalu senantiasa berikan kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Adapun di sini saya selaku pembawa acara yang diamanahkan oleh Sahibul Bait untuk memandu acara pada malam hari ini, dan ada beberapa serangkaian acara yang sama-sama perlu kita ikuti sebelum nantinya kita dengarkan acara inti, yaitu Mau'izatul Hasanah. Mudah-mudahan semua hadirin tamu undangan yang hadir pada malam hari ini bisa mengikutinya secara tertib, khidmat dan khusyuk. Adapun susunan acaranya, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari perwakilan Sahibul Bait, yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang keempat Mau'izatul Hasanah sekaligus dengan doa. Ayyuhal hadirin al-kiram, marilah kita beranjak kepada acara yang pertama, yakni pembukaan. Kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah secara bersama-sama. Al-Fatihah ta'ala niyati hifdzi zahiri wal batini wa nafsi wal ahli wal awladi wal mali wad dini wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Setelah sama-sama kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah, mudah-mudahan acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan sukses. Allahumma amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu mari sama-sama kita dengarkan sambutan perwakilan dari Sahibul Bait yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Subakti selaku perwakilan dari Sahibul Bait. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ingkang kula hormati para sepuh, para alim, para hadirin, para santri, wabil khusus kedua calon mempelai Saudari Aan Kunena dan Saudara Ishak Maulana. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan dumateng kula sedaya, terutama nikmat iman dan Islam serta sehat walafiat. Salawat serta salam kami limpahkan dumateng junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan umumnya kula lan sedaya. Mugi-mugi benjing dinten kiamat angsal syafaate, amin ya rabbal alamin. Kula mewakili keluarga besar almarhum Bapak Suryana sekeluarga atau sahabat bait, pertama ngaturaken terima kasih sangat atas kehadirannya para hadirin ingkang hadir di acara pengajian atau mauidhah hasanah yang akan disampaikan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Wildan Abdul Munir. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan bisa istiqomah, amin ya rabbal alamin. Saya atas nama perwakilan Sahabat Bait mengaturaken terima kasih. Terus saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara niki banyak sekali kekurangan-kekurangan, apalagi kita manusia biasa tak lepas daripada kekurangan-kekurangan. Dan saya mohon maaf untuk saling mengingatkan, terutama kepada calon pengantin, kepada pengantin ya, bukan calon lagi. Mohon maaf ya kepada kedua mempelai pengantin baru. Mohon maaf, saya mau mengingatkan sebentar. Kula pernah didhawuhi guru kula di dalam huruf nikahun, hurufnya itu ada berapa? Ada 4. Pertama nun, yang kedua kaf, yang ketiga alif, yang keempat ha. Setiap huruf itu mempunyai arti atau makna menurut ulama Jawa ya. Karena kula wong Jawa, iya kula wong Jawa niki mempunyai makna arti setiap huruf saking lafadz nikahun. Iki kangge pengeling-eling, kangge pengantin ya, khususnya umume kangge kang ngrungokna. Pertama yaitu huruf nun. Jare ulama Jawa, nun iku maknae nikmat. Wong kawin bakal nemoni kenikmatan kang ora dirasakna sedurunge kawin. Lho pulane kaki kang turun kawinnya, kang wis wayahe wis waktuwe kaki kawin. Karena apa? Bakal nemoni kenikmatan kang ora dirasakna waktu durung nikah.
Yang pertama ya, singkat mawon ya, singkat mawon karena waktu. Terus yang kedua setelah huruf nun yaitu huruf apa? Huruf kaf. Bisa ini mat sebab ana huruf kaf. Kaf itu maknanya apa? Artinya cari ulama Jawa, cari kiai kula, kaf itu maknanya duweni karep. Jadi uang bakal wis nikah pasti duweni karep. Bisa nikmat sebab duweni karep, duweni keinginan. Uang itu bisa duweni karep sebab ana huruf alif. Apa alif itu? Alif niku artinya akur. Jadi kedua mempelai calon pengantin kudu akur. Akur rukun, bakal akur rukun, insya Allah duweni karep, bakal wis duweni karep, insya Allah bakal nemoni kenikmatan kang ora dirasani waktu durung nikah. Jadi tolong kepada kedua mempelai pengantin baru, sing akur sing rukun ya, bakal pengen duweni kenikmatan, duweni kesenangan, kebahagiaan niku sing akur sing rukun ya. Ana masalah apa baik di musyawarah nang terbuka supaya enak, sebab kejujuran itu awalnya pahit tapi insya Allah kedepannya bakal menemukan keenakan atau kesuksesan. Kebohongan awalnya manis nih akhirnya pahit. Populane sing laki rabi sing akur sing rukun insya Allah duweni karep. Nah engko suwe duweni karep insya Allah bakal nemoni kenikmatan. Terus yang keempat yaitu huruf H. Apa H itu? Hikmah, faidah. Faidah daripada nikah. Pulane wong nikah wong kawin diniati pertama kanggo ibadah. Niate kanggo ibadah. Lamun loro-loroane niate ibadah kabeh ngikuti jejake Kanjeng Nabi, insya Allah Gusti Allah bakal maringi kebahagiaan, kesejahteraan, dan Allah akan menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan insya Allah ketika kedua-duanya niatnya ibadah semua, Allah akan memberikan keturunan yang soleh dan soleha. Mohon doanya kepada para hadirin, mudah-mudahan kedua pengantin ini dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, uripe bahagia mulia selamat dunia akhiratnya, diberikan keturunan ingkang soleh lan soleha. Hanya itu dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang pas. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan diucapkan kepada beliau yang telah menyampaikan sambutannya perwakilan dari Sahibul Bait. Ayyuhal hadirun al-kiram, kita beranjak pada acara yang ketiga yaitu pembacaan suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Al-Ustaz Fahmi Ruskan atau Al-Khawlani. Mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh beliau. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi
lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa sadaqa rasuluhul habib an-nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ayat suci Al-Quran yang tadi dibacakan oleh Qori, kita yang mendengarkan dan yang membacanya tadi, Allah selalu senantiasa berikan barokahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun al-kiram, beranjak pada acara inti, acara yang sama-sama kita nantikan, acara yang sama-sama kita tunggu, yakni Mau'izatul Hasanah yang sama-sama akan kita dengar dari guru kita. Namun sebelum sama-sama kita dengarkan, alangkah baiknya bagi para hadirin tamu undangan, baik yang sudah hadir di sini, yang belum menempati tempat duduk yang telah disediakan, agar dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan, agar bisa acara segera dimulai dan tempat pun bisa terlihat rapih. Dan dimohon kepada seluruh tamu undangan, para hadirin sekalian, ketika nanti guru kita semua menyampaikan ilmunya, dimohon untuk mendengarkan secara khusyuk, mendengarkan secara khidmat, agar apa yang beliau sampaikan bisa kita fahami secara jelas, bisa kita amalkan secara jelas. Hadirin rahimakumullah, marilah kita dengan sama-sama dengarkan
mau'izatul hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh pembina, pengasuh, pimpinan Majelis Ta'lim Al-Afsah Rijalul Haq Al-Sunnah wal Jamaah, yakni Al-Mukarram wal Muhtaram akhina al-kiram Akhil dan Badrul Munir Al-Aqsa Fakih Mursyida. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan seluas-luasnya. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Usikum jami'a wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Malam ini kita semua berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan juga maghfirah Allah. Amin. Wabil khusus rahmat dan maghfirah Allah turunkan, Allah limpahkan kepada kedua mempelai pengantin yang tadi pagi sudah selesai melaksanakan akad nikah dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun, yaitu Adinda Aan Kunaina dan juga Ananda Maulana Ishaq. Alhamdulillah, walau capek dari pagi sampai malam masih tetap istiqomah duduk di pelaminan. Kita doakan keduanya supaya selalu senantiasa sehat, afiah, umur panjang dan berkah, taat selalu kepada Allah, dan juga selalu senantiasa berbakti terhadap kedua orang tua dan guru-gurunya. Wabil khusus juga kita doakan keluarga besar almarhum Bapak Suryana dan Ibunda Aan Kunaina Al-Musamma Ibu Sariah. Kebetulan beliau juga lagi kurang enak badan, lagi sakit beberapa waktu yang lalu, dirawat di rumah sakit. Sekarang dalam masa pemulihan, penyembuhan, mudah-mudahan secepatnya al-ajilah diberikan kesembuhan. Allahumma shfi maradaha, Allahumma shfiha shifaan ajilan mubarakan kamilan taman la yughadiru saqaman wala alaman bihaqqi qawlika wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seluruh keluarga besar dari Ibu Sariah kita doakan sehat, afiat, panjang umur dan juga berkah tanpa sedikit pun ada kekurangan. Al-Hadir, guru kita Al-Ustaz Subakti yang telah memberikan iktidar atas nama Sahibul Bait begitu jelas tanpa harus diulas. Apa yang disampaikan tadi sebahagian adalah penyambutan, penghormatan, dan juga meminta maaf dari segala kekurangan atas nama Sahibul Bait, dan sebahagian lagi adalah nasihat yang penuh hikmah. Itu kita wajib untuk terima, kita wajib untuk mengamalkannya insya Allah. Malam ini tidak panjang, tidak lebar, karena waktu sudah malam. Cuman karena
yang meminta adalah murid Ahi sendiri, yaitu Aan Kunaina, sama halnya dengan anak sendiri. Jadi saya tidak melihat daripada jumlah yang hadir, walaupun yang hadir tidak ada, hanya ada pengantin saja, maka ceramah ini nggak akan dibatalkan, karena memang nasihat yang utama ini diberikan khusus untuk kedua mempelai. Adapun yang lain itu adalah mengikuti, tapi bukan berarti tidak dipandang. Selama kita mau berkonsentrasi, selama kita mau mendengarkan, selama kita mau menyimak, maka insya Allah semua akan mendapatkan keutamaannya, semua akan mendapatkan faidahnya. Sebab percuma ada di majelis ilmu, apakah itu di majelis yang ada di sekitar kita, musola, pesantren, atau di majelis ilmu yang lainnya seperti ini juga majelis ilmu karena diisi dengan pengajian, diisi dengan mau'izatul hasanah. Percuma kalau kita ikut bicara di saat ada yang berbicara, nggak akan dapat faidah, nggak akan dapat kemuliaan dari Allah. Kita ingin dapat faidah, ingin dapat kemuliaan dari Allah, cukup duduk tanpa ada pembicaraan apapun, dengarkan. Bahkan kalau nggak sanggup mendengarkan karena capek, mata ngantuk, tidur, Anda dapat kemuliaan. Hadir di majelis ilmu tanpa membawa buku, tanpa membawa pulpen, itu lebih utama dari kita mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat, lebih utama dari kita mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat, bahkan lebih utama dari kita mengantar 1000 jenazah, lebih utama juga dari kita menjenguk 1000 orang yang sakit. Gak mungkin kita mengantar dalam sehari 1000 jenazah, gak mungkin juga kita menjenguk dalam sehari 1000 orang yang sakit. Satu orang yang sakit saja tetangga kita kalau belum dibawa ke rumah sakit belum dijenguk oleh kita, apalagi 1000 orang yang sakit. Memang ada apa dengan menjenguk orang yang sakit? Orang yang sakit itu tamunya Allah. Al-marid dhaifullah. Orang yang sakit itu tamunya Allah. Setiap tamunya Allah itu sedang dijamu oleh Allah dengan rahmat dan maghfirah. Siapa orang yang datang ke sana menjenguk orang yang sakit, berarti dia pun kecipratan rahmat dan maghfirah dari Allah. Doa orang yang sakit mustajab. Kita yang sehat mendoakan yang sakit supaya sembuh, yang sakit kita minta doanya, minta kepada yang sakit, tolong doakan saya, qabul, mustajab, diijabah doanya orang yang sakit. Ini keutamaannya menjenguk orang yang sakit, ya. Maka jangan main-main dengan thalabul ilmi, jangan main-main dengan kita hadir di majelis ilmu. Sekali kita bikin keruh, maka di situ kita tidak dapat apa-apa. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Waktu ini sempit, waktu ini sedikit. Jadi bagaimana caranya? Hati, badan ada di tempat ini. Buka mata, pasang telinga. Sedikit yang disampaikan tapi bermanfaat, itu luar biasa. Sedikit yang disampaikan kita pahami, kita amalkan, itu luar biasa. Itu yang disebut dengan hikmah. Hikmah itu adalah al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu nggak perlu banyak, sedikit tapi diamalkan, insya Allah akan menjadi wasilah. Ketika nanti di alam barzah itu akan menjadi cahaya. Ketika nanti di alam kubur itu akan menjadi cahaya. Cahaya yang menerangi kita di alam kegelapan, sehingga kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya di alam kubur. Memang ada nikmat, ada azab. Kalau tidak ada, Nabi nggak mungkin mengajarkan kita dan menganjurkan untuk selalu membaca dalam setiap tasyahud akhir, membaca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini kan doa yang Nabi ajarkan dan Nabi anjurkan untuk kita baca selalu.
Kenapa? Karena siksa kubur itu ada, azab kubur itu nyata. Supaya kita terhindar dari siksa kubur, maka kita membaca doa ini atas perintah Nabi supaya kita dijauhkan dari siksa kubur. Nah, itu awalan dari Al-Fakir. Selanjutnya, kalau bicara itu sebenarnya mudah, tapi praktek yang sulit. Apalagi membicarakan tentang rumah tangga. Kita mesti buka kitab Uqudul Lijan yang di dalamnya menjelaskan tentang hukukuz zauji ala zaujati wa hukukuz zaujati ala zauji. Menjelaskan tentang hak seorang suami terhadap istri dan juga sebaliknya. Panjang penjelasannya. Dan sedikit orang yang memahaminya, sedikit pula orang yang mengamalkannya. Kita semua yang sudah rumah tangga sekian lamanya, nggak ada yang faham. Yang faham cuman satu, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kita lebih mengedepankan emosional ketimbang pendekatan kasih sayang. Setiap ada perbedaan di antara kita, marah. Setiap ada gak cocok di antara kita, langsung bikin status. Ini yang begini berarti tidak ada iman. Bagaimana mungkin akan menemukan kebahagiaan dan bagaimana mungkin akan merasakan prinsip baiti jannati, rumahku adalah surgaku, bila tidak ada iman di keduanya? Apakah Ang Ishak atau Teh Aan? Jadi iman itu mesti ada di dalam hati keduanya, sehingga tidak ada yang nyeleweng seperti tadi contohnya. Jika salah satu di antara kedua pengantin ini setelah berjalannya rumah tangga seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan mungkin masih nyaman. Begitu berjalan waktu 3 bulan dan selanjutnya ada tuh persoalan-persoalan muncul. Terkadang cemburu, terkadang hal ini dan itu. Kalau tidak ada iman, maka pasti akan ada satu persoalan yang bisa membuat hancurnya hubungan keduanya. Contoh, ini gara-gara tidak ada iman, ada masalah, dibikin status. Kalau sudah dibikin status, orang-orang baca, Aicha lagi kena ngapa? Dijapri sama temennya, anu je, beli ngerti kita sih Kang Ishakku kepriben alur pikirannya tuh, jadi curhat kan di media, dibaca oleh orang banyak, tahu akhirnya apa? Aib. Kalau enggak ada iman pasti itu terjadi. Tapi kalau ada iman, hal yang seperti itu tidak akan terjadi. Ketika ada persoalan, dia akan menahan, dia akan mengadu kepada Allah, dia akan mencari solusi dengan cara melakukan pendekatan. Punten Kang Mas, saya nggak cocok di bagian ini, bisa dijelaskan? Ketika sudah berupaya untuk dilakukan pendekatan seperti itu, nggak ketemu, Bang Ishak semakin menjadi-jadi, cari pihak ketiga, yaitu guru spiritual, orang yang soleh, orang yang alim, yang dijadikan panutan agar bisa memberikan solusi. Setelah datang, setelah minta, apalagi ke gurunya, begitu disampaikan nasihat itu,
dan ternyata tetap kekeh Bang Ishak ini tidak menyadari kesalahannya, apa yang akan terjadi? Malah petaka dalam rumah tangga. Maka keimanan itu mesti dipupuk. Ingat, iman tanamkan dalam hati keduanya, Bang Ishak juga Mbak Aan. Tanamkan di sini. Ada sesuatu yang menimpa kita, terima, kemudian tafakur. Setelah itu cari solusi. Nggak mungkin Allah tidak memberikan solusi kepada kita. Selama kita bertakwa kepada Allah, pasti akan ada solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini prinsip baiti jannati sulit dipraktikkan, tapi kita mesti berusaha. Yang kedua apa? Prinsip baiti jannati. Prinsip baiti jannati itu adalah akhlak. Tanamkan akhlak yang baik di antara keduanya. Kadang-kadang ada suami yang bilang begini, Anda tahu nggak bahwa surganya Anda setelah sekarang menjadi istri saya itu ada pada suami, berarti ada pada saya. Maka Anda harus taat patuh kepada saya. Taat patuhnya betul, karena itu perintah Allah dan Rasul. Seorang istri wajib taat kepada suami. Tapi bila suami menjadikan istrinya itu seperti babu, haram hukumnya. Suami perintahkan istrinya ini itu, suaminya tenang-tenang saja, seolah-olah dia tidak punya kewajiban. Kalau saya harus kasih tahu apa sih kewajiban istri, apa sih kewajiban suami, yang sesungguhnya kewajiban istri itu cuma dua. Satu, melayani suami. Yang kedua, menyusui anaknya bila sudah punya anak. Selain daripada itu adalah kewajiban suami, seperti nyuci baju, nyuci piring, nyapu, ngepel, semuanya termasuk nyari duit, itu kewajiban siapa? Suami. Jadi kewajiban istri cuma dua, melayani dan juga menyusui jika sudah punya anak. Tapi nyatanya bagaimana? Semua hampir dikerjakan oleh siapa? Istri. Nyuci baju istri, beres-beres rumah istri, semuanya. Suami cari duit, tapi kadang-kadang ada juga istrinya yang cari apa? Duit. Suaminya diam-diam baik. Ada nggak kira-kira? Nanti jangan begitu. Bagaimana kalau nanti sudah berjalannya waktu berumah tangga, tiba-tiba Bang Ishak membuat peraturan bahwa setelah saya mendengarkan ceramah dari Ahi, saya jadi tersentuh hatinya. Maka dari itu, mulai saat ini Adinda Aan Kunaina tidak boleh nyuci, tidak boleh ngepel, biarkan itu saya saja. Kira-kira setuju nggak? Setuju nggak setuju? Harus setuju. Tapi istri kepengen melayani suami karena surganya istri ada pada suami, karenanya istri pengen berbakti. Baik, kalau begitu Anda sebagai istri berbakti kepada suami wajib satu, ikhlas karena Allah. Jangan ini nyuci tapi masih apa? Ngedumel. Kebayaran neng. Tinggal dina aja nyuci, mending lamun apa? Setitik sih iki apa? Akeh nemen kejaba kotor maning mengkal kita sih nggak jadi pahala. Pelayanan Anda, bakti Anda kepada suami tidak ada pahalanya. Anda tidak akan dapat surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang ikhlas,
Daripada Anda nggak ikhlas nyuci baju, nyuci piring, beres-beres rumah, serahkan kepada siapa? Suami. Katakan, Mas, mulai saat ini saya tidak sanggup beres-beres rumah, saya tidak sanggup nyuci baju, Kang Mas saja. Saya cuman ingin melayani satu saja, Kang Mas, kalau malam sudah selesai. Bagaimana kewajiban suami? Ya kalau memang Neng sudah tidak sanggup untuk melakukan semua itu, ya sudah nggak apa-apa. Memang itu kewajiban Kang Mas. Kira-kira Bang Ishak begitu nggak ya? Dari wajahnya. Cari lagi apa? Wallahu a'lam. Angger. Nanti yang nyuci siapa? Istri. Yang ngepel siapa? Istri. Semua istri. Mudah-mudahan melalui malam ini kita ngaji adalah ya di antara yang disebutkan tadi yang kita kerjakan. Jadi nggak mesti istri semua yang mengerjakan, kita pun harus ikut serta mengerjakan. Bukan membantu istri, tapi istri membantu siapa? Salah kalau suami membantu istri. Istri yang harus membantu siapa? Suami, karena itu semua tugasnya siapa? Termasuk masak juga tugasnya siapa? Suami. Bukan tugasnya istri. Pokoknya istri cuma dua tugasnya, melayani dan juga menyusui kalau dia sudah punya anak. Selesai. Begitu anaknya sudah nggak nangis lagi karena sudah wareg nyusu, serahkan ke siapa? Biar suami yang ngomong. Nanti nangis lagi pengen nyusu, serahkan lagi ke siapa? Nah itu sebenarnya. Tapi faktanya kan nggak begitu. Ya nggak? Berarti kita ini belum paham yang namanya rumah tangga. Belum. Makanya saya menyampaikan begini bukan berarti saya sudah alim, sudah fahim di dalam masalah rumah tangga. Ini hanya sebatas berbagi. Begitulah yang sebenarnya. Kita semua di sini sedang belajar. Setuju? Setuju kita belajar? Alhamdulillah. Itu yang kedua, akhlak. Kalau istri berakhlak kepada suami, suami berakhlak kepada istri, kedua-duanya punya akhlak, insya Allah akan lahir yang namanya baiti jannati. Jadi berakhlak itu penting. Ada lagi suami yang mengatakan begini, karena surga itu ada di suami, maka istri tidak dibolehkan untuk bersilaturahmi baik kepada orang tuanya finnasbi ataupun orang tuanya fiddini. Ini merupakan kesalahan yang fatal. Betul, istri tidak boleh keluar dari rumah. Betul, istri tidak boleh melangkah kemanapun walaupun ke rumah orang tuanya, termasuk ke rumah gurunya, tanpa seizin siapa? Suami. Akan tetapi kalau istri meminta izin kepada suami, wajib suami itu mengizinkannya. Kenapa? Karena tanpa kedua orang tua tidak mungkin Anda akan menikahi itu siapa? Istri Anda sekarang. Kalau bukan karena guru, tidak mungkin istri Anda kenal dengan Allah. Laulal murabbi la araftu rabbi. Kalau bukan karena murabbi, kalau bukan karena seorang guru, tidak mungkin aku ini bisa mengenal siapa Tuhanku. Maka Anda sebagai suami punya kewajiban tanpa diminta oleh si istri Anda untuk minta ke rumah orang tuanya atau ke rumah gurunya. Anda harus selalu mengingatkannya, Neng, kayaknya sudah sebulan nih belum silaturahmi ke orang tua. Neng, kayaknya sudah sebulan nih kita belum ketemu dengan guru. Ayo kita ketemu dengan guru. Subhanallah, Allah akan turunkan rahmat sehingga Anda akan menjadi pasangan yang digambarkan oleh Rasulullah, yaitu baiti jannati. Jadilah suami istri yang berakhlak. Panjang pembahasannya. Yang terakhir, ibadah. Prinsip baiti jannati, di samping kita harus punya iman, kita harus punya akhlak, yang ketiga kita harus ibadah.
Jadi suami istri tidak boleh ada salah satunya yang malas beribadah. Dua-duanya mesti ibadah. Jangan biarkan suami bermalas-malasan untuk sholat. Istri durhaka bila suami tidak sholat lalu dibiarkan. Istri durhaka bila suami tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Sholat yang 5 waktu termasuk Jumat di hari Jumat, karena alasannya kasihan. Suami capek pulang kerja, jadi biarkan dia sedang tidur apa? Nyenyak, jangan dibangunkan. Nah, itu namanya istri yang durhaka. Begitu juga sebaliknya, suami membiarkan istrinya untuk tidak beribadah, maka itu namanya suami yang durhaka. Jadi mesti bagaimana? Ibadah. Ibadah itu bukan hanya di masjid, ibadah itu bukan hanya di majelis ilmu kita tholabul ilmi, bukan. Di dalam rumah kita bisa baca Al-Quran, kita bisa baca maulid, kita bisa berzikir, baca ratib, dan lain-lain. Sebab kalau kita berada di dalam rumah, kemudian kita membaca Al-Quran di situ, kemudian kita membaca maulid di situ, maka rumah kita itu akan terang bercahaya seperti layaknya kita dari bumi melihat ke langit ada banyak bintang-bintang. Para malaikat dari langit, dari alam malakut melihat ke bumi pun begitu. Ada cahaya-cahaya gemerlap. Malaikat bertanya-tanya, itu rumahnya siapa? Akhirnya apa? Malaikat tidak akan mungkin salah masuk ke rumah itu. Turun, dan ternyata di situ ada 2 suami istri yang sedang taat dan patuh kepada Allah, melaksanakan ibadah. Sholat dikerjakan yang waktu, yang wajib, dan juga sholat sunnah. Sebagaimana Nabi katakan dalam hadisnya, nawiru buyutakum bis salati wa tilawatil qur'ani. Terangilah rumah-rumah kalian dengan apa? Dengan membaca sholawat, dengan melaksanakan sholat, dan juga dengan membaca Al-Quranul Karim. Insya Allah dengan kita membaca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah, menjaga yang wajib, maka rumah kita akan diberikan cahaya, dikelilingi dengan rahmat dan magfirahnya, dan juga menjadi keluarga surgawi. Tidak ada percekcokan di sana, tidak ada terjadi pertengkaran di sana, insya Allah. Nah, baik, itulah nasihat untuk diri pribadi khususnya, dan untuk kedua pengantin, termasuk untuk kita semua yang hadir saat ini. Ini sebatas hadiah saja untuk seorang murid yang tercinta, Aan Kunaina, yang selama ini alhamdulillah begitu baik khidmahnya kepada guru di Majelis Al-Aqsa Rijalul Ghad, dan sekarang akhirnya harus diambil oleh Bang Isa dengan cara yang baik-baik, tanpa mengurangi rasa hormat dalam masalah ini. Ini adalah merupakan anugerah Bang Ishak buat Bang Ishak, karena istri yang dinikah oleh Bang Ishak insya Allah solehah. Jika besok atau lusa ada yang tidak cocok, Bang Ishak tolong Ahi sebagai gurunya, orang tuanya Fitri, Ahi sebagai tumbalnya, Ahi yang tanggung jawab. Jadi berkomunikasilah dengan Ahi, dan Ahi ridho sebagai guru bahwa Aan Kunaina dinikah oleh Bang Ishak. Semoga langgeng, berkah, dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal hadirun, sebagai penutup, mari kita sama-sama bacakan tawassul, dan silahkan untuk diikuti bagi yang bisa, ikuti oleh semuanya. Sallu ala Muhammad. Ilahi tawassalna bijahi Muhammadin tuwafi
liman yurdika anna mada zaman. Ada backing vokal. Tuwafiq liman yurdika anna mada zaman. Untuk kedua pengantin, ini nasihat, walau tidak paham artinya, tapi tolong diingat kalamnya. Insya Allah Allah turunkan cahaya untuk bisa memahaminya. Alaika bitaqwallahi fi sirri wal adan wa qalbaka nadhifhu minar rijsi wadharan. Ilahi tawassalna bijahi Muhammadin tuwafiq lima yurdika anna mada zaman. Anda berdua harus bertakwa kepada Allah dan mensucikan hati dari penyakit hati sebagaimana yang sudah dipelajari dari kitab Sulam At-Taufiq. Buka kembali. Wa ashab zawil ma'rufi wal ilmi wal huda wajannib wala tashab hudita manikatan. Ilahi tawassalna bijahi Muhammadin tuwafiq lima yurdika anna mada zaman. Anda berdua hanya boleh berteman dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang bisa mengajak kepada kita untuk lebih dekat dengan Allah. Jauhkan diri dari pertemanan dengan orang-orang yang yang tidak baik akhlaknya, dan juga selalu biasa istiqomah dalam mencari ilmu dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in tarda bil maqsumi isha mun'aman wa in lam takun tarda bihi ishta fi hazan. Ilahi tawassalna bijahi Muhammadin tuwafiq lima yurdika anna mada zaman. Ridho dengan keadaan, jangan mempunyai hati yang panasan. Tanamkan dalam diri sifat qanaah sebagaimana Nabi yang mengajarkan kepada kita doanya, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tardha biqada'ika wa taqna'a bi'ata'ika. Tetangga kita bikin rumah, tetangga kita beli perlengkapan rumah, kita berdoa mudah-mudahan berkah. Jangan panas, jangan cari kesalahan atau sesuatu yang menjadi kelemahan pada diri tetangga kita. Lihat tetangga kita sudah beli ini, sudah beli itu dari mana uangnya? Nah, jangan seperti itu. Bersyukur kepada Allah, terima keadaan, insya Allah kita akan berkah. Faya Rabbi alimna bilutfi wa akfina بجودك واعصمنا من الزيغ والفتن. إلهي توسلنا بجاه محمد توافق لما يرضيك عنا مدى الزمان. وماذا إلا الجنة لمن اتقى والنار لمن لم يتق الله
فاسمع إلهي توسلنا بجاه محمد توافق لما يرضيك عنا مدى الزمان عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان إلهي توسلنا بجاه محمد توافق لما يرضيك عنا مدى الزمان. Kesimpulannya dari nasihat ini, di dalam tawassul ini ambil saja 3 poinnya. Pertama, kita mesti bertakwa kepada Allah. Kedua, kita mesti berteman dengan orang-orang yang baik. Dan ketiga, kita harus menerima keadaan, ridho dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selanjutnya kita akan tutup dengan doa. Kita sama-sama aminkan, atau ada yang akan berdoa? Silahkan diaminkan oleh kita semua yang hadir di sini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan wa atina hikmatan wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan birahmatika nas'alu wa bijahi nabiyyika natawassal. Ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal, khususan hawwil anis wa ila ahsanil hal. Wa ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik khusus. Ilahana ilmuka kafin 'anil su'al, ikfina bihaqqil fatihati su'alan, wa karamuka kafin 'anil maqal, akrimna bihaqqil fatihati maqalan, wa hassil ma fi dhamirina. Allahumma alif bainahuma. Bang Ishaq كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخة وألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم والسارة. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وغيرهما، واجعل بينهما المودة والرحمة وارزقهما الطيب الكثير إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. Faqad hadza minni syukran ala ihtimamikum, wabil khusus kepada kedua pengantin. Mudah-mudahan manfaat apa yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.